Shalom, selamat pagi buat setiap kita. Saya percaya kita tetap dalam anugerah kasih setia Tuhan. Bertemu kembali dalam program Tinggal dalam Hadiratnya, 3 hari menuju bulan yang baru, 3 hari menuju bulan April 2021. Pastikan hari ini kita ada dalam hadirat Tuhan, menerima kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Karena dalam hadirat Tuhan ada kemenangan yang ajaib. Mari datang kepada Tuhan. Biar ini menjadi doa kerinduan kita, bahwa kita mau memuji Dia selama-lamanya. Biarlah anugerah-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih buat penjagaan-Mu, penyertaan-Mu sampai detik ini. Dan kami boleh ada, kami boleh hidup, kami boleh kuat, semua karena anugerah-Mu. Dan kami serahkan doa kami pada pagi hari ini, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Teguhkan setiap anak-anak-Mu, dan biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami tahu Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau baik selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus menaikkan pujian, menyembah dan berdoa kepadamu. Karena itulah yang Kau kehendaki, yang Kau sukai dari setiap kami.
selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
beserta kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, amin. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Kau bersama kami, Tuhan. Engkau bersama kami, Tuhan. Kami panggil nama-Mu, nama yang berkuasa. Mari naikkan setiap doa-Mu, naikkan setiap sembah-Mu kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dan biar kita boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Biar hatimu dan hatiku tetap mencari Dia, tetap bergelora. Amin Tuhan. Biarlah hati kami bersyukur kepadamu dan mempercayai Engkau seutuhnya Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan
kami selalu ada di hati-Mu Tuhan, memberikan pertolongan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya, bukan karena melihat mujizat. Kami percaya, karena Kau juru selamat, menebus hidupku, hidupmu, hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Koreksi setiap kami ketika kami di hadirat-Mu. Ubahkan setiap kami di hadirat-Mu Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Kami tahu bahwa firman-Mu itu selalu digenapi dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan beracara, Tuhan mengubahkan, Tuhan meneguhkan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini. Biar 3 tema ini dalam beberapa hari kami terus mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Kami terus percaya bahwa pengharapan kami ada di dalam. Terpujilah Tuhan. Dan Engkau urapi hamba-Mu Bapak Pendeta John Freddy Purbaistea yang akan menyampaikan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin.
Shalom, selamat pagi buat kita semua dimanapun kita berada pagi hari ini. Dan kita masih tetap dalam program Tinggal Dalam Hadiratnya. Saudara, pagi hari ini kita tetap membahas mengenai tentang iman, pengharapan, dan kasih. Dan hari ini membahas khusus tentang pengharapan. Kemarin tanggal 29 Maret kita sudah membahas tentang iman, saudara-saudara. Dan sekarang kita masuk dalam bagian kedua, pengharapan. Dan besok hari ketiga masuk dalam bagian kasih. Dan jangan lupa tanggal 1 April kita memulai hari yang baru dengan harapan yang baru. Saudara-saudara sekalian, periksa ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, maka kita akan mengetahui keadaan seseorang secara rohani. Lihat imannya, lihat pengharapannya, dan lihat kasihnya. Saudara-saudara sekalian, kita sudah melihat bahwa iman itu berbicara tentang kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Tetapi pengharapan berbicara tentang seberapa fokus kita kepada masa depan, kepada sorga. Dan kasih adalah bagaimana kita memperlakukan sesama kita dan bagaimana kita menjalani hari-hari ini. Saya baca ulang kembali dalam Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 5. Kolose 1 ayat 3 sampai 5. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Nah, saudara-saudara sekalian, pagi ini kita membahas tentang pengharapan. Pengharapan. Kita lihat ayatnya dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan zaman akhir. Saudara, ada pengharapan karena Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Ada pengharapan di balik kebangkitan Kristus. Ada pengharapan yang kekal. Ada pengharapan yang sejati. Ada pengharapan yang kokoh. Dan pengharapan itu pasti, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita lihat saudara bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya seringkali digambarkan dengan sebuah perjalanan yang panjang. Sebuah perjalanan yang panjang, saudara. Namanya perjalanan panjang, tentu ada banyak problem atau tentu tidak selamanya mudah untuk dijalani. Saudara, pada titik-titik tertentu itu bisa jadi sangat melelahkan.
bahkan mungkin sangat mengharukan. Bahkan kemungkinan bisa sangat mengkhawatirkan, saudara. Hal ini seringkali yang membuat bahwa kita itu perlu pengharapan, sebab tidak sedikit orang yang jatuh dan menyerah. Tidak sedikit orang yang akhirnya mereka tergiur dengan dunia dan mereka menyerah kepada tantangannya sehingga mereka melepas imannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat tentang pengharapan, ada banyak yang mempengaruhi seseorang bisa memiliki pengharapan. Tentang ajaran agama yang dia pelajari, lalu psikologi, ataupun mungkin ilmu pengetahuan. Akhirnya dia punya pengharapan. Tetapi saudara, pengharapan yang demikian seringkali adalah pengharapan yang sementara, atau pengharapan yang sia-sia karena hanya sebesar atau sebatas pengetahuan. Tetapi yang dimaksud di sini, pengharapan yang dimaksud bukan pengharapan yang demikian, tetapi pengharapan yang pasti, pengharapan yang kokoh, pengharapan yang sebenarnya lewat pengharapan itu kita akan mendapatkan sesuatu yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengajarkan tentang pengharapan yang pasti di setiap aspek kehidupan. Alkitab mengajarkan seperti itu. Percaya pada pengharapan di mana ada keselamatan, ada kesembuhan, ada pemulihan, atau hubungan yang baik. Pemulihan di antara kita, pemulihan antar sesama, bahkan pemulihan hubungan kita dengan Tuhan yang sudah rusak, yang sudah jauh, yang sudah hancur oleh karena dosa. Ada pengharapan yang pasti ketika kita pulihkan hubungan itu dengan Tuhan, dengan sesama. Dia punya makna, dia punya arti yang besar, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat seorang rasul yang menjadi teladan, misalnya seperti Paulus, dia tidak bergeser dari pengharapan yang dia miliki. Sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, dia mengalami atau memiliki pengharapan yang benar, pengharapan yang besar. Dan tentunya saudara, rasul ini, Paulus ini dapat mengakhiri garis finish dengan baik karena dia punya pengharapan yang kokoh, yang benar, yang pasti. Saudara, pengharapan yang benar yaitu pengharapan pada firman Tuhan, pada Injil. Dan kalau kita melihat teladan dari rasul ini, dari Paulus ini, saudara, dia bisa sampai mencapai garis akhir. Ada beberapa cara yang dia lakukan. Ada beberapa cara yang dimiliki oleh rasul ini yang dapat kita teladani. Nah, yang pertama saudara, bertumbuh dalam kebenaran. Rasul ini bertumbuh dalam kebenaran. Ia menyadari bahwa janji Allah, janji Tuhan bukanlah isapan jempol belaka. Bukan. Dia menyadari janji Tuhan itu teruji, pasti, cepat atau lambat, janji Tuhan itu akan digenapi bagi kehidupan saya dan saudara.
Jadi bukan isapan jempol belakang, melainkan suatu kepastian sehingga rasul ini memiliki kerinduan untuk terus-menerus bertumbuh, memiliki kerinduan yang terus-menerus pengen mengalami kebenaran meskipun menghadapi tantangan-tantangan berat. Luar biasa, saudara. Dan ini patut kita teladani. Dia tahu bahwa janji itu bukan isapan jempol. Dia terus bertumbuh dalam kebenaran. Dia terus bertumbuh dalam komitmen, dalam karakter, dan kerinduannya mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita menyadari bahwa janji Tuhan itu janji yang setia, janji yang teruji, janji yang teruji seperti perak? Demikian halnya yang dikatakan firman Tuhan, teruji di dalamnya. Nah, yang kedua, saudara, apa yang kita bisa teladani? Dia berbuah dalam perbuatan. Berbuah dalam perbuatan. Saudara, pengharapan yang benar itu dibuktikan dengan kehendak hati rasul ini. Kehendak hatinya begitu kuat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga apa, saudara? Sehingga ia memperlihatkan buah roh dalam dirinya untuk tetap setia sampai akhir. Dia terus mengenakan, memperlihatkan buah roh dalam hidupnya, dan ia setia pada titik akhir. Saudara, berbuah dalam perbuatan. Saya menyadari hal ini. Kalau kita punya pengharapan yang kuat, maka berbuah dalam perbuatan adalah salah satunya yang harus kita lakukan. Harus dibuktikan dengan hati kita yang kuat untuk hidup selalu benar di hadapan Tuhan. Selalu benar. Selalu melakukan yang benar, berpikir yang benar, berpikir positif, melakukan sesuatu yang benar. Bukan dengan asal-asalan, bukan dengan asal ada, tapi melakukan yang benar. Yang ketiga, saudara, apa yang kita lihat dalam diri rasul ini? Yang ketiga, dia bertahan dalam iman. Oleh karena pengharapan yang dia miliki, pengharapannya sebagai orang percaya dapat berdampak dalam hidupnya, berdampak bagi orang lain, sehingga ia setia sampai akhir. Jadi bertahan dalam iman, setia sampai akhir. Apapun godaan saudara, godaan ekonomi yang membuat saudara akan lari dari iman, saudara akan beralih dari iman, pengharapan yang sebenarnya. Saudara tetap kuat karena pengharapan saudara dalam Tuhan. Saudara diingatkan bertahan dalam iman sampai pada akhir. Saudara-saudara sekalian, ini yang menarik buat kita. Rasul bertumbuh dalam kebenaran. Rasul berbuah dalam perbuatan. Rasul bertahan dalam iman. Dalam situasi pandemi seperti ini, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tapi jangan menyerah. Pengharapanmu dalam Tuhan bukan isapan jempol biasa, tapi pengharapan dalam Tuhan adalah sebuah kepastian. Sebuah kepastian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kekristenan sejati dapat diukur dari kesetiaan hingga akhir dalam melayani Tuhan dan menjaga hati yang tetap takut akan Tuhan. Mari jaga hati kita. Kita tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
Kami mengucap syukur, kami belajar dari hamba-Mu Rasul Paulus Tuhan. Rasul Paulus ini telah diurapi, dan firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami tetap belajar dalam kebenaran, bertahan dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran. Kami percaya bahwa pengharapan yang kami miliki adalah pengharapan yang sejati, pengharapan yang kokoh, dan pengharapan kami sungguh pasti janji-Mu ya dan amin. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dilanjutkan kembali pujian penyembahan kita bersama dengan Ibu Elizabeth. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kita kembali menaikkan setiap syukur kita, doa kita kepadanya. Kami tahu Tuhan bahwa pengharapan kami ada di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang mulia. Engkau Tuhan yang terus kami belajar dari kehidupan-Mu. Kami mau belajar untuk setia seperti Paulus. Kami mau belajar untuk terus bertahan, mempertahankan iman yang percaya kepada-Mu. Bahkan dalam hidup kami ada buah-buah yang kelihatan. Karakter kami semakin dibaharui dan kami makin setia. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami berdoa, Engkau bekerja. Tetapi sekalipun Tuhan belum mengerjakannya, kami tetap percaya. Sampai pada kekekalan kami tetap mengiring Engkau. Dan segala sesuatu baik adanya. Terus tambah-tambahkan iman percaya yang lebih lagi kepada-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Kami percaya Engkau berkuasa. Kami percaya doa-doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan kiranya menjadi doa yang berkenan di hati-Mu dan menggerakkan segala sesuatu. Tetapi segala sesuatu ada dalam keputusan Tuhan, dan tetap yang terbaik, dan kami tetap belajar mengasihi-Mu sampai Engkau datang kembali. Kami akan setia sampai Engkau datang kembali. Dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan dan hadirat-Nya selama kami hidup. Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan, menjadi kerinduan kami. Tuhan, yang hari ini berdoa, yang hari ini bergumul di hadapan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Berikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang membutuhkan mujizat, kesembuhan, pemulihan, nyatakan dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus.
percaya yang terbaik Engkau berikan semua di dalam kendali-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Dan biarlah Engkau berkenan dengan doa-doa kami dan doa-doa anak-anak-Mu yang dinaikkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Biarlah kami mempercayai bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Dan biar pagi hari ini kami berkata, hanya Tuhan kebanggaan dalam hidup kita, tidak ada yang lain. Karena janji Tuhan bersinar, janji Tuhan ajaib, itu membuktikan bahwa Tuhan besar. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Amin. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Segala sesuatunya dimateraikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dan terima berkat Tuhan, saudara. Berkat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus memulihkan, memberkati setiap kita, bahkan membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami hari ini dan membawa kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sama-sama berdoa. Dan pastikan untuk setiap kita di esok pagi kita kembali berdoa dan menyembah Dia untuk mengakhiri bulan Maret dan mengawali bulan April dengan penuh sukacita. Tetap semangat, tetap percaya, tetap cari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.